Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang managing subprogram. Tujuan pembelajaran yaitu pertama membedakan antara sistem privilege dan object privilege, lalu membedakan antara hak invoker dengan definer. Lalu selanjutnya mengidentifikasi tampilan pada data dictionary untuk mengatur objek yang disimpan. Yang terakhir mendeskripsikan bagaimana mendebug subprogram dengan menggunakan DBMS output package. Required privilege. Untuk dapat merujuk dan mengakses objek dari skema pada sebuah subprogram yang berbeda, Anda harus diizinkan mengakses pada objek yang ditunjuk secara eksplisit, tidak melalui peran. Memberikan akses ke data. Prosedur execute dengan hak akses dari owner atau default. Menggunakan hak invoker, yaitu dengan menambahkan auth id current underscore user. Mengatur objek PLSQL yang disimpan, yaitu sesuai dengan gambar berikut. User objects. Object name yaitu berarti nama dari objek. Object ID yaitu identifier internal untuk objek. Object type berarti tipe dari objek, sebagai contoh procedure, function, package body, trigger. Created, tanggal ketika objek dibuat. Last DDL time, tanggal ketika objek terakhir kali dimodifikasi. Timestamp, tanggal dan waktu ketika objek terakhir kali di-recompile. Status invalid atau invalid. Status valid atau invalid. Mendaftar semua prosedur dan fungsi dengan menggunakan query select object name, object type from user objects, where object type in procedure, function, order by object name, dan akan tampil sebagai berikut. Tampilan data dictionary user source. Name berarti nama dari objek. Type berarti tipe dari objek, sebagai contoh prosedur, function, package body, atau trigger. Line berarti baris nomor dari source code di mana error terjadi. Text berarti teks dari pesan error. Mendaftar kode dari prosedur dan fungsi dengan menggunakan query select text from user source, where name sama dengan query employee order by line, akan muncul sebagai berikut. Lalu user errors. Name berarti nama dari objek. Type berarti tipe dari objek, sebagai contoh prosedur, function, package body, atau trigger. Sequence berarti urutan nomor untuk ordering. Line berarti baris nomor dari source code di mana error terjadi. Position berarti posisi dari line di mana error terjadi. Text berarti teks dari pesan error. Mendeteksi kompilasi error dengan menggunakan query create or replace procedure log underscore execution is begin input into log underscore tabel user ID, log date, values user, sysdate, and lalu execute. Lalu mendaftarkan kompilasi errors dengan menggunakan user errors dengan menggunakan query user select line concat slash
lalu concat lagi position post, text from user errors where name sama dengan log underscore execution order by line. Mendaftarkan kompilasi errors dengan menggunakan show underscore errors. Dengan menggunakan query show errors procedure log execution. Describe pada ISQL Plus. Describe yaitu digunakan untuk menunjukkan struktur, melihat struktur tabel yang ada pada query. Contohnya describe query employee, describe add underscore depth, describe tax. Mendebug unit program PLSQL, package dari DBMS output, yaitu mengakumulasikan informasi ke dalam buffer dan mengizinkan pemanggilan informasi dari buffer. Lalu memanggil autonomous procedure, sebagai contoh menulis output ke dalam log tabel. Lalu yang terakhir software yang menggunakan DBS debug, yaitu procedure builder third party debugging software. Latihan soal. Yang pertama, dapatkan pekerjaan yang telah diisi pada setengah tahun pertama tahun 1990 dan pekerjaan yang sama juga pada setengah tahun pertama tahun 1991 di tabel employees. Langsung saja. Ya, tidak ada pekerjaan yang sesuai dengan soal tersebut. Lalu lanjut. Buat query gabungan untuk menampilkan presentasi kenaikan employee ID, gaji lama dan gaji baru. Syarat kenaikan untuk kode departemen 10, 50, 100, 110 diberikan kenaikan 5%. Untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%. Untuk kode departemen 20 dan 80 diberikan kenaikan 15%. Untuk kode departemen 90 tidak diberikan kenaikan. Ya, langsung saja kita buat query-nya. Langsung kita cek. Ya, keluar. Lalu selanjutnya, buat query untuk menampilkan 3 teratas karyawan gaji tertinggi, tampilkan nama, akhir, dan gajinya. Ya, langsung saja. Berikut King 24.000, Gocar 17.000 dan Dihan 17.000. Selanjutnya nomor 4, buat query untuk menampilkan employee ID dan nama terakhir dari karyawan yang bekerja di California dan Boston. Oke, langsung saja kita coba. Ya, berikut muncul. Sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.